وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Merupakan satu kenikmatan Allah yang luar biasa. Allah kumpulkan kita dalam hadis yang penuh berkah. Kita sudah membawa jasa kita ada di majlis ini. Kita mendengarkan dengan telinga kita sabda sabda Nabi dan nasihat majlis ini. Tinggal apakah Anda juga membawa hati ke sini? Niat Anda baik atau tidak datang ke sini? Hati Anda hadir di sini atau lupa? Dengarkan sabda Nabi oleh telinga kita, hati kita tercatat di kepada dunia. Yang kita pandang adalah wajah-wajah orang soleh, tapi hari kita memikir misalnya perempuan-perempuan yang ajnabiyah, itu akan nilainya tidak sempurna, saudara. Karena itu sempurnakan hadir Anda di majlis ini dengan zahir Anda dan dengan batin Anda, sehingga bubar dari di sini benar-benar Anda akan mendapatkan nur dari Allah. Amin amin ya Allah. Dari Allah. Amin amin ya Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah di majlis ini adalah bukan jasad yang hadir, tapi hati yang amin 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 ya Allah. Hadir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ikhwani rahimakumullah. Saatnya kita sekarang untuk membersihkan hati. Koreksi hati Anda setelah ini. Apa yang di dalam? Cinta dunia, ambisi kedudukan, ambisi kehormatan, penyakit sombong, penyakit hasud, penyakit riya, penyakit itu semuanya. Sekarang saatnya di sini turun rahmat Allah, bersikap dengan turunnya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di situ ada zikrullah, tidak ada di situ ada zikrul Nabi, kecuali di situ akan berdatangkan para malaikat Allah membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bubar di sini, maka kita akan tersucikan hati kita dari segala hati. Maka kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang membuat manusia gelisah hidup di atas ini? Karena kita tidak yakin akan ada bantuan Tuhan. Kepada Allah tidak ada. Kita hanya berpikir yang bisa membahagiakan kita adalah dunia. Sehingga ketika ada krisis, gelisah. Kita hanya berpikir bahwa yang bisa membantu kita adalah pemerintah, pejabat-pejabat. Sehingga kita gelisah setiap saatnya terhadap politik. Tapi ketahuilah bahwa yang membantu Anda adalah Allah, yang memberi rezeki Anda adalah Allah. Ketika Anda yakin itu daripada Allah, apapun yang terjadi, maka itu semuanya tidak akan jadi ada goncang. Anda akan jadi orang yang percaya dan kuat kepada Allah Subhanahu. Ma kutib bi ghairat la yasil ilaik. Wa ma gusib lak hasilan ladaik. Yang sudah dicatat oleh Allah rizki orang lain gak mungkin akan bisa kamu raih. Yang sudah dicatat rizki itu adalah bagianmu gak mungkin akan direbut oleh orang lain, saudara. Yakinlah itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Anda dengan Tuhan Anda perbaiki, maka rizki Anda di atas dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ketentuan rezeki Anda bukan di bumi, tapi ada di langit, ada di Lauhul Mahfuz, dan apa yang dijanjikan Allah ada di sana. Tinggal Anda berhubungan dengan yang ada di langit baik, insyaallah akan baik yang ada di bumi. Wa man yurid hartal akhirah nazid lahu fi haddihi wa man yurid hartal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang punya cita-cita untuk kebahagiaan akhirat, maka akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya. Dunia, akhirat akan jadi baik.
Tapi kalau hanya terbatas untuk dunia, mungkin dikasih, mungkin tidak. Tapi jelas di akhirat tidak akan dapat bagian apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita memperbaiki hati ya ikhwani. Ini berapa banyak kita dengarkan nasihatnya Habib Ali, berapa banyak kita dengarkan hati Nabi, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran ini kita dengar. Ini obat, saudara, obat semuanya. Obat yang paling manjur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Obat ini, Al-Quran ini obat. Kemudian kok nggak berubah kita? Berarti separah sakitnya hati kita ini, saudara. Kalau sudah Al-Quran nggak bisa mengobati kita, Nabi nggak bisa mengobati kita, Salaf Habib Ali nggak bisa mengobati kita, sakit cap apa kita ini? Apa yang bisa kita tunggu ya ikhwan? Karena itu ambil ini obat untuk bisa mengobati hati kita. Jadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bingung terhadap rezeki aja. Bingunglah kamu terhadap bagaimana tarbiyah anak kamu, bingunglah bagaimana akhlaknya anak-anak kamu, keluarganya kamu. Adakah yang pernah bertanya tentang sholat kepada anaknya, terhadap istrinya? Adakah yang bingung anaknya bagaimana akidahnya masa depannya, tetap ta'aluk dengan salaf atau tidak? Hanya pekerjaan, hanya rumah mereka, hanya tanah mereka, agamanya tidak berpikir ya ikhwan. Pernahkah kita dudukkan anak-anak kita, kita bertanya, ma ta'buduna min ba'di? Wahai anak-anakku, nanti abahmu, nanti orang tuamu kalau meninggal, apa yang kamu sembah? Gimana akidah kamu? Gimana keyakinan kamu? Ajari mereka untuk menyatakan na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidan man muslimun. Ajari anak-anak Anda, kami menyembah, kami beribadah, kami berkeyakinan seperti kamu dan orang-orang tua kamu. Sebagaimana Nabi Ya'qub pada anaknya Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ajari anak-anak kita supaya yakin dengan salafnya kita, mengikuti jalurnya salafnya kita. Jangan-jangan abahnya muta'alif dengan salaf, anaknya mukhalif dengan salaf. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita bingung dengan urusan duniawi. Sana yang sudah menjamin, sana yang sudah mengatur. Tapi anak kamu itu adalah lebih penting ya ikhwani. Keluarga Anda itu adalah lebih penting ya ikhwani. Itulah yang ditekankan oleh Habib Ali. Biar itu yang lainnya biar. Dengan takwanya kamu semuanya akan berubah. Dengan sholatnya kamu semuanya ada berubah. Dengan zikirnya kamu semuanya akan berubah. Dengan qiyamulnya kamu semua akan berubah. Kamu tidak akan bisa merubah keadaan ini semuanya kecuali Dia Allah yang akan merubah ya ikhwan. Kita nggak pernah berpikir untuk itu. Kita hanya menjadi orang yang bahasa Jawanya tidak terus, hanya sekedar ngomong, gimana. Kita tidak aulada, pernah sholat berjamaah, pernah hafal Quran, rotibnya dibaca, nasihatnya Habib Ali dibaca, majelisnya atau lihat kapan antum hadir majelis ada tempatin Habib Ali, antum lihat, aina auladukum, mana anaknya kamu semua? Kemana mereka? Ini Bukhari, khatmul Bukhari banyak yang hadir, tapi pembacaan Bukhari antum lihat berapa orang yang hadir, berapa ribu orang yang hadir. Aina antum? Karena itu ya ikhwani, ayo kita semuanya harus berpikir tentang keberadaan kita. Antum alawi, antum turunan Nabi, antum adalah turunan orang yang soleh. Punyakah cita-cita punya anak seperti datu-datu antum? Turunan Segaf, punyakah cita-cita anaknya seperti Abdurrahman Segaf? Turunan Idrus, punyakah ada cita-cita anaknya, anak turunya seperti Abdul Idrus? Turunan Attas, turunan Habsyi, turunan, punyakah cita-cita begitu? Lihat Habib Mustafa bin Abdurrahman Idrus, abi fadilun alimun abi thumma jaddi hakada nisbati ila al-mukhtari wa ana artaji mithla usuli laka aqsal munah min al-ghaffari. Alim, orang yang mulia, wali bin wali sampai Nabi, itulah nasabku. Dan aku punya cita-cita, aku seperti mereka. Itu adalah paling besar cita-citaku.
ada bercita-cita itu. Kita ini mau bersaing, afu ya ikhwan, kita ini mau bersaing dengan orang kafir, tapi kita caranya dengan caranya orang kafir. Caranya dengan orang cinta dunia. Tapi kalau kita mau bersaing dengan mereka dari jalur yang salah, antum tidak akan bisa nomor 2. Antum tetap nomor 1. Antum akan menjadi nomor 1. Jadi alim seperti datuknya kamu, jadi wali seperti datuknya kamu, jadi soleh seperti datuknya kamu, maka kamu akan lebih unggul daripada mereka yang menguasai dunia ini. Karena itu ya ikhwani, ayo kita sadari majelis ini adalah untuk mengobati kita. Kita ini semuanya di pasien ada di sini. Tapi yakinlah, kita belum terlambat insya Allah. Kita belum terlambat. Kita jadi tamunya Rasulullah ada di sini. Ini tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu adalah sangat menghormati tamu, saudara. Tidak ada satupun yang jadi tamunya Rasulullah dalam keadaan kecewa. Karena itu bantu jasa kita sekarang ini dengan hadirnya hati kita. Berharaplah di majlis ini untuk anda semua yang mendapatkan madad dari Nabi, nur dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak main-main ya ikhwan. Itu lihat bagaimana semuanya ilmiah, semuanya adalah baik, semuanya untuk kemaslahatan zahir dan batin. Kita diajarkan di sini husnudzan kepada para sahabat, husnudzan kepada orang-orang yang saleh, husnudzan pada para ulama. Ada ilmiah. Jangan dirobah. Kebodohan dikatakan ilmiah. Mencaci sahabat ilmiah, mencaci ulama ilmiah, mencaci Bukhari ilmiah. Ilmiah apa kalau mencaci ya Tuhan? Ilmiah apa? Ilmiah itu kalau anda membahas hadis Rasulullah SAW dan mengamalkan. Ilmiah itu kalau kamu mengenal salaf-salaf kamu dan mengikuti jejak mereka. Ilmiah itu kalau kamu husnudzan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmiah. Jangan dibahasakan, bertolak belakang adalah ilmiah. Karena itu enggak usah kita pikirkan itu semuanya. Syukurullah, syukur sama Allah kita tetap dalam jalurnya salaf dan tetap berpegang sampai akhir hayat kita. Dan Imam Bukhari, Imam Azim, beliau Imam Bukhari radhiyallahu anhu pernah buta di masa kecil. Pernah buta. Ibunya sangat sedih karena berharap putranya ini akan menjadi ulama besar. Sampai akhirnya bertawasul, berdoa, ibunya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dengan bisyarah, aku usap matanya untuk Allah bisa mengembalikan matanya bisa melihat. Diusap dalam mimpi itu mata Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kemudian bangun dari tidur, Imam Bukhari dapat melihat segala. Allah berikan kemudian yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa kepada Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari. Dan beliau bukan orang Arab. Beliau bukan orang Arab. Tapi bagaimana Allah memberikan satu kelebihan yang luar biasa, hafalannya sangat tinggi. Ketika umur 10 tahun, orang banyak mengenal ini, banyak menghafal hadis Rasulullah. Kemudian ada yang lagi membicarakan, ini anak hafal 1000 hadis. Dengan syaratnya dilihat sama beliau Muhammad bin Ismail 1000 hadis, 100.000 hadis. Beneran itu bisa dibuktikan, bisa dites. Terus beliau membaca bawakan hadis 100.000 hadis umur 10 tahun ya. Beliau pergi dari daerah ke daerah, melancong dari negeri ke negeri, bukan karena untuk mencari rupiah, dolar, rial, saudara, dinar, dirham, lah, yang dicari hadis Rasulullah SAW. 16 tahun beliau mencari dan mengumpulkan 600.000 hadis. Setiap dia mendapatkan hadis, dia istikharah terlebih dahulu 2 rakaat. Anda bisa bayangkan 600.000 hadis, kemudian 2 rakaat per hadis, 1.200.000 rakaat istikharahnya aja, belum doanya.
belum qobliyah dan ba'diyah, ya belum qiyamulailnya. Dari 600-100 ribu hadis dipilih sampai 7.500 lebih. Jadilah Al-Jami'us Shahih. Kehidupannya adalah hadis. Ya kita ini sudah ada kumpulannya, baca hadis aja sehari setiap hari satu enggak? Kita ajarkan kepada anak kita satu hadis aja enggak? Inginnya nanti sama Nabi di surga. Nah, balas usaha ya ikhwani, usaha. Tidak ada yang lebih berharga setelah Al-Quran lebih daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu. Beliau karena bukan orang Arab dan beliau dikenal sebagai Imamul Muhadditsin,